Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabar? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kabar terkini pilihan redaktur Tagar tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika NTB. Sejak ditetapkan menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP musim 2021, pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus digenjot. Kini pembangunan yang dipelopori PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation bersama PT PP Persero Tbk sudah memasuki tahapan 50%. Sirkuit Mandalika yang berada di kawasan ekonomi khusus sudah berkembang pesat dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Chief Strategic and Communications Officer Mandalika Grand Prix Association, Happy Haryanto, selaku operator MotoGP 2021. Happy Haryanto mengatakan, progres pembangunan konstruksi sirkuit sudah mencapai 50%, yaitu penyiapan bahu jalan, pengerjaan lapisan atas yang terdiri dari aspal, run-off aspal, run-off gravel, dan run-off grass, pit lane dan working lane, tunnel, dan race control building berjalan sesuai rencana. Targetnya, aspal rampung tahun depan. Pemerintah Provinsi NTB terus menggenjot berbagai fasilitas pendukung yang ada di sekitar sirkuit Mandalika tersebut, seperti pengembangan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, HL Gita Aryadi, menjelaskan pembangunan bypass dimulai Oktober 2020. Kehadiran bypass untuk menunjang kehadiran sirkuit Mandalika. Pihaknya berharap pada Juli 2021 sudah mulai dioperasikan. Panjang bypass ini sekitar 17 km dan memakan anggaran ratusan juta rupiah. Lebar badan jalan mencapai 50 meter dengan 4 jalur dan 8 lajur. Pemerintah NTB juga membangun rumah sakit internasional yang berlokasi tidak jauh dari sirkuit Mandalika, hanya memakan waktu sekitar 10-15 menit dari sirkuit. Rumah sakit tersebut nantinya akan menyediakan fasilitas kesehatan dan olahraga untuk para pembalap MotoGP. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, rumah sakit internasional ini memakan anggaran 40,6 miliar yang berasal dari pemerintah pusat. Kehadiran rumah sakit ini bukan hanya untuk para pembalap MotoGP, tapi juga diperuntukkan bagi masyarakat setempat dengan kapasitas sekitar 6.000 orang. Selain itu, pemerintah juga menggenjot kesiapan penyelesaian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 4G di Mandalika. Bagi pemerintah Jokowi, pengembangan infrastruktur komunikasi di destinasi wisata super prioritas, sirkuit Mandalika untuk pelaksanaan MotoGP harus lengkap dan cepat. Hal ini membuat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terus memantau perkembangan Mandalika. Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, mengharapkan pembangunan sirkuit Mandalika berjalan dengan lancar, mengingat destinasi ini merupakan prioritas pemerintah pusat. Zul berharap agar pembangunan ini memiliki hasil yang menggembirakan, sebab pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkan pembangunan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pihak Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu, juga berharap MotoGP yang akan terselenggara di Mandalika bisa lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Thailand, baik dari sisi akomodasi maupun aksesibilitas. Dalam pembangunan MotoGP Mandalika ini, Deputi Odo menekankan bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan. Tagarians, demikian kabar terkini pilihan redaktur Tagar tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika NTB. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.